Negara kita secara geografis adalah gudangnya makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecerdasan. Dan salah satu makanan yang dibutuhkan adalah ikan. Sebagai negara maritim, tentunya ketersediaan ikan bukan masalah. Namun ternyata masih banyak dari masyarakat kita yang belum atau bahkan tidak dapat menikmati ikan. Banyak pula yang belum menyadari pentingnya makan ikan. Ini disebabkan rendahnya daya beli dan kebiasaan masyarakat. Nah, bagaimana pemerintah merangsang pertumbuhan ekonomi dan kebiasaan mengkonsumsi ikan? Dan sejauh mana sosialisasi memasyarakatkan konsumsi ikan telah digaungkan oleh pemerintah? Halo pemirsa, di interview kembali hadir menjumpai Anda dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yaitu program gerakan memasyarakatkan makan ikan tahun 2010. Bersama saya Gita Nafiza, di sini nanti akan hadir Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak Martani Husaini dan juga seorang dokter spesialis penyakit dalam dan jantung Dr. Joko Mariono. Ini memang kalau misalkan dilihat dok, ini kayaknya masyarakat Indonesia semakin lama semakin banyak yang terkena penyakit aneh-aneh ya. Jantung terutama seperti ini. Sebetulnya tidak terlalu aneh oleh karena dalam kurun 10 tahun terakhir ini penyakit jantung koroner, stroke tetap saja menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Dan jumlahnya pun meningkat kan dok? Sangat meningkat. Menurut catatan WHO dibandingkan tahun 2000 ke 2010 itu peningkatan kasusnya meningkatnya 57%. Wow. Luar biasa. Terus luar biasa. apa kaitannya dengan misalkan penyakit jantung ini karena tema kita adalah ikan, itu apa hubungannya? Apakah memang memakan ikan itu bisa mengurangi resiko? Kejadian itu, ya. Nampaknya ya. Sebab dalam Framingham Study itu dijelaskan bahwa kadar kolesterol suatu bangsa itu ada kaitannya dengan kematian koroner dan stroke. Ya. Yang terendah di dunia untuk kejadian kematian penyakit jantung koroner dan stroke itu orang Jepang, di mana kolesterolnya paling rendah. Kita ini kadar kolesterol rata-rata kita itu mirip orang Amerika. Wow. Padahal kita kekayaan kita yang tidak seperti orang Amerika. Dan konsumsinya tapi juga tidak setinggi Amerika. Kenapa demikian? Ternyata ya memang bangsa kita itu kolesterolnya lebih tinggi, begitu tinggi lah. Ini yang memprihatinkan kita. Dan apa hubungannya dengan ikan? Sangat berhubungan dengan ikan. Dan kita prihatin dengan konsumsi ikan. Konsumsi ikan penduduk kita itu hanya 15 gram per hari per kapita. Jadi kira-kira 1 kelingking ini. Wow. Very bad. Jadi orang Jepang sama Korea yang mempunyai angka stroke dan penyakit jantung koroner rendah, itu makan ikan 100 gram kira-kira 1. Itu 1 orang 1 hari? Ya, Indonesia 1 kelingking ini 1 hari gitu. Padahal kita punya lautan begitu luas. Iya, kita punya 6,4 juta ton per tahun. Itu masih dari laut lepas, belum sama sumber daya budidaya dan lain-lainnya. Betul. Itu luar biasa, potensial luar biasa. Kenapa tidak dinikmati gitu loh? Ini oleh karena salah saja dalam way of life. Apakah emang di ikan itu bagus karena di dalamnya ada omega 3-nya lah, ada apanya? Saya bisa ceritakan bahwa ikan itu ada 3 prinsip yang utama, yaitu membuat orang itu sehat, kuat, cerdas. Sehat artinya dengan omega 3, 6, dan 9 itu jelas kesehatan itu jauh lebih bagus. Misalnya orang asma, itu anak-anak yang asma itu akan sembuh dari asmanya dengan konsumsi ikan. Orang diabetes akan lebih terkontrol diabetesnya dengan konsumsi makan ikan. Omega 3, 6, 9 itu suatu bahan untuk otak ya. Jadi bayi-bayi yang diberikan ikan itu bicaranya lebih cepat. Jalannya lebih cepat. Diberi makan atau saat ibunya sedang mengandung dan hamil? Sedang mengandung pun perkembangan janinnya lebih bagus. Begitu lahir ngomongnya banyak, jalannya banyak. Dan anak-anak balita yang dikasihkan makan ikan, apa yang terjadi? Pertumbuhan fisiknya lebih bagus, pertumbuhan emosinya lebih bagus, dan pertumbuhan otaknya lebih bagus dengan angka matematik yang lebih tinggi. Ini ada penelitiannya terbukti. Ini laporan dari Kuriyama di Japan Scientific Journal ya tahun 2008. Itu luar biasa. Jadi penelitian itu sampai sebegitunya. Makanya kalau
kita lihat orang Jepang kok pinter-pinter, badannya kecil-kecil, tapi pinter. Apalagi pinter matematik. Seperti sistem matematik yang baru-baru ini ada sistem Kumon, ada apa-apa itu yang mencipta orang Jepang. Ya memang. Dan ternyata rahasianya dari situ. Betul. Salah satunya. Oleh karena apa? Oleh karena ikan itu, yaitu tadi omega 3, 6, 9 itu adalah bahan dasar asetilkolin otak. Baik. Di mana otak itu lebih jernih, lebih cepat reaksinya dan lebih bagus analisanya. Oke, Dok. Nanti kita akan bahas lagi kalau di Indonesia kualitas ikannya seperti apa karena ada isu merkuri dan lain-lain. Kita bahas di segmen 2 nanti ya. Dan pemirsa, di interview akan segera kembali untuk Anda saat lagi. Pastikan Anda bersama kami di sini. Didukung oleh Tuli, negara kita ini sebagian wilayah merupakan perairan lautan. Iya Mo, dan ternyata hasil ikannya melimpah. Betul, agar masyarakat mau makan ikan supaya sehat, kuat dan cerdas. Setuju, ikan itu tanpa kolesterol, bebas formalin dan burak. Rasanya pun gurih, lezat dan mantap. Tuli, negara kita ini sebagian wilayah merupakan perairan lautan. Iya Mo, dan ternyata hasil ikannya melimpah. Betul, agar masyarakat mau makan ikan supaya sehat, kuat dan cerdas. Setuju, ikan itu tanpa kolesterol, bebas formalin dan burak. Rasanya pun gurih, lezat dan mantap. didukung oleh Anda masih bersama kami dalam interview dengan tema kita yaitu mengenai program gerakan memasyarakatkan makan ikan di tahun 2010. Ini tadi ada sebuah pertanyaan, kalau di Indonesia mungkin kualitas ikannya harus dipertanyakan gitu ya. Betulkah bahwa merkurinya, isunya nih merkurinya itu tinggi kalau di Indonesia? Betulkah? Tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Jadi ikan-ikan yang hidupnya di dasar seperti jenis-jenis kerang di teluk-teluk yang tercemar memang seperti Teluk Jakarta misalnya itu memprihatinkan. Tapi di balik semua itu masih banyak lagi manfaat yang bisa diberikan oleh ikan ya. Nah di sini pemirsa sekarang sudah ada Pak Wisnu Suharyono Padma, ini adalah seorang mantan atlet nasional menembak, dan juga ada Teh Judith, atlet nasional menembak. Jadi ini ada yang senior dan ada penerusnya gitu ya. Dan apa ini? Mengapa kalau misalkan dilihat adalah apakah betul ini atlet menembak itu sekarang diwajibkan untuk memakan ikan lebih banyak atau gimana nih Pak Wisnu? Jadi ini merupakan tips dari saya. Sebetulnya dari peraturan sih tidak ada itu ya. Ini pengalaman saya sebagai atlet menembak yang 25 tahun saya pegang salah satu rekor menembak itu 20 tahun saya pegang standar pistol. Itu saya terapkan kepada ponakan saya ini. Saya bukan pelatihnya, dia bukan. Karena dia menembak, saya kebetulan adalah omnya. Jadi kebiasaan saya dulu, saya bisa menembak dengan bagus itu. Saya sarankan dia sebelum menembak sebulan, 2 bulan atau berapa itu, pola makan dirubah. Terutama makan ikan air tawar, saya bilang gitu. Jangan makan yang daging sapi atau soto yang banyak lemak-lemak itu. Terus sama sayur. Dan akhirnya dia nurutin saya. Kemarin ke Jurnas di Surabaya, dia untuk pertama kali ke Jurnas dia sudah mendapatkan juara ketiga untuk perorangan. Apa sih rasanya bedanya kalau misalkan tadi dikatakan 2 bulan terus 3 bulan makan ikan tawar, seperti apa ada rasa
lebih konsentrasi kah, lebih tenang kah, atau apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter, cuman yang saya rasakan, saya lebih tenang, saya bisa lebih cepat menganalisa, tangannya nih goyangannya lebih kalem. Jadi pas itu ada benar-benar perubahan perbedaan berasa sekali seperti itu. Bisa Kalau boleh saya tambahkan, kenapa kok saya sarankan ikan? Karena ikan itu kalau dimakan hari ini langsung dicerna. Tapi kalau seperti yang lemak, telur itu sampai 24 jam itu masih bekerja. Sehingga waktu kita nembak harusnya otak itu hanya untuk mata dan telunjuk dan konsentrasi. Masih ada satu organ tubuh yang otak ini konsentrasi untuk pencernaan. Jadi nggak full di situ. Iya. Boleh saya tengahi? Oh, boleh. Boleh saya tengahi. Jadi memang benar ikan itu untuk atlet penembak semacam Mbak Yudit ini memang luar biasa, sebab ikan omega 3, 6 dan 9 itu adalah prekursor namanya asetilkolin. Asetilkolin otak, di mana otak itu dengan asetilkolin dia kerjanya lebih cepat, analisanya lebih tepat. Jadi seorang penembak itu memang harus analisa dan ininya lebih cepat dan tepat. Lalu yang ikan darat tadi ya, ikan air tawar itu mengandung magnesium, terutama namanya lele dan ikan patin. Lele dan ikan patin. Iya, sederhana aja. Kuncinya sederhana ya. Sederhana. Magnesium di lele dan patin itu membuat jantung itu denyutnya lebih tenang. Jadi seorang penembak itu memang denyut nadinya itu harus di bawah 80. Betul Mas? Iya. Ya paling maksimum 80. Maksimum 80. Jadi dengan denyut yang lebih tenang, maka keakuratannya lebih hebat. Kemudian yang kedua lagi, dengan magnesium itu tekanan darah juga sedikit agak menurun. Jadi situasinya jauh lebih bagus, lebih tenang, konsentrasi dan lebih tenang, itu yang dicapai dengan pemberian ikan tadi. Wow, luar Alangkah biasa baiknya ya. Mas Wisnu, bukan hanya pada waktu latihan saja, sebelum latihan, on whole life. Ini sekarang saya sarankan kalau bisa bangun tidur Ikan. atau kalau perlu dia buka kolam piara lele. Betul. Ini ada saran ya. Kita saran namanya lelaki. Iya. Ya. Lele lahan kering. Iya. Jadi setiap rumah itu bikin kolam 2x2 atau 1,5x1,5 dilapisi plastik, dikasih air, dikasih bibit lele, kemudian sampah dapur masukkan situ. Nanti setiap bulan sama si lele itu ya. Setiap bulan kita panen 2-3 kilo. Baik. Luar biasa kan, ini protein murah, protein biasa merakyat, tapi sangat berguna sekali. Ya semacam atlet begini berguna. Baik. Ya, Jadi kita sekarang harus break dulu, dokter. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga, dan pemirsa jangan mana-mana. Di sini kami masih kembali di segmen terakhir. Pastikan Anda bersama kami di sini. Didukung oleh Tuli, negara kita ini sebagian wilayah merupakan perairan lautan. Iya Mo, dan ternyata hasil ikannya melimpah. Betul, agar masyarakat mau makan ikan supaya sehat, kuat dan cerdas. Setuju, ikan itu tanpa kolesterol, bebas formalin dan burak. Rasanya pun gurih, lezat dan mantap. Penyakit itu tidak harus menunggu. Nantinya Mereka wirausahawan sukses. Ini adalah orang-orang yang loyal, yang memang berubah broadcast itu menjadi one. Anda juga bisa seperti mereka. Dapatkan kisah inspiratif dari orang-orang sukses dalam Welcome to BCA bersama Ferdi Hasan serta penampilan artis-artis ternama. Welcome to BCA setiap Kamis jam 9:30 malam. Tuli, negara kita ini sebagian wilayah merupakan perairan lautan. Iya Mo, dan ternyata hasil ikannya melimpah. Betul, agar masyarakat mau makan ikan supaya sehat, kuat dan cerdas. Setuju, ikan itu tanpa kolesterol, bebas formalin dan burak. Rasanya pun gurih, lezat dan mantap.
Didukung oleh Ya, Anda masih bersama kami dalam interview dengan tema kita yaitu membahas mengenai program gerakan memasyarakatkan makan ikan di tahun 2010 ini. Tadi kita sudah berbincang banyak sekali dengan dokter, juga dengan atlet mengenai kegunaan dan juga fungsi dari ikan itu sendiri. Dan sekarang bersama saya sudah hadir Bapak Martani Husaini selaku Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP. Ini mereka tadi sudah bercerita panjang lebar betapa bagusnya ikan ya, konsumsi ikan itu. Tapi kemudian dari pemerintahnya sendiri ini harusnya kan ada juga semacam program lah untuk menggalakkan masyarakat supaya meningkatkan konsumsi ikan ini. Ya. Gimana Pak? Sebetulnya isunya 3 Mbak. Jadi yang pertama adalah food safety. Ternyata Dr. Joko tadi sudah menerangkan bahwa tidak hanya safe untuk dikonsumsi tapi malah berkhasiat. Bisa cerdas, bisa kuat, bisa sehat. Kemudian yang kedua adalah food security. Jadi kita tidak mau bahwa yang ikan-ikan yang kita miliki itu hanya dijual untuk masyarakat asing saja, tapi harus dikonsumsi oleh masyarakat kita. Makanya program untuk meningkatkan konsumsi per kapita produk perikanan kita yang tadinya sekarang sudah mencapai 30,7 kg per kapita, sekarang mau dicoba dinaikkan menjadi 38 kg per kapita. Bagaimana caranya Pak meningkatkan itu? Masih banyak hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ada masyarakat yang masih memiliki sistem kepercayaan atau belief system yang bahwa ikan itu mengandung kremi dan sebagainya. Dan kalau makan kepiting terlalu banyak nanti kolesterol terlalu tinggi, udang demikian juga. Padahal kalau kita dengarkan dari Dr. Joko tadi, malah itu dianjurkan untuk kita semua agar produk perikanan kita dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tapi masalah untuk mengkonsumsi ini kan berarti masyarakat juga membutuhkan semacam semacam jalur distribusinya juga yang jelas seperti itu. Nanti kalau misalkan masyarakat sudah teredukasi dengan baik untuk memakan ikan, sedangkan distribusinya tidak lancar, ini kan berarti ada problem juga Pak. Memang program kita sekarang sedang menggalakkan pasar-pasar tradisional ya, agar supaya ikan yang mau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu sehat betul. Artinya cold chain sistemnya kita perhatikan, pendinginannya, sehingga apa yang dikonsumsi oleh masyarakat kita itu mudah-mudahan seperti masyarakat Jepang dan Korea. Apabila kita bisa mengkonsumsi ikan yang masih fresh, apalagi kita mau makan sashimi, mudah-mudahan ke depan. Tapi apakah masyarakat nelayan kita sudah teredukasi dengan begitu baiknya ya untuk memilih ikan yang berkualitas itu seperti apa? Beberapa kelompok masyarakat memang harus dipacu terus karena katanya kalau ikan di es itu katanya sudah kurang bagus. Padahal seharusnya memang harus disimpan di dalam keadaan yang terjaga kondisi kedinginannya. Kemudian yang kedua, nah ini tadi yang saya sebutkan bahwa kadang-kadang ikan kan digantung di pasar-pasar itu supaya kelihatan oleh calon konsumen sehingga kena matahari. Dan matahari ini nanti yang Dr. Joko pasti sudah menjelaskan nanti efek histaminnya seperti itu. Ini yang sebetulnya mesti kita edukasi terus. Oleh karena itu barangkali kita meminta pada Bapak dan Ibu guru yang sehari-hari ada di kelas mendidik anak-anak sekolah kita, itu supaya didorong bahwa ikan itu sangat sehat untuk dikonsumsi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga di rumah sakit. Di rumah sakit kita sudah bekerja sama dengan beberapa kelompok rumah sakit agar menu-menu juga disisipkan juga menu yang berbasis produk perikanan. Kemudian di hotel-hotel kita juga sudah kerjasama dengan PHRI. Kemudian kita sudah juga mengontak beberapa airline. Bahkan airline terbesar di Indonesia, 2 airline terbesar itu sudah memberikan menu-menu pilihan kalau tidak berupa ikan. Nah. Ini Pak, kalau misalkan dilihat lagi, sebetulnya apa sih kunci untuk pemerataan program Gemar Ikan ini? Ya, artinya sekarang ini kan kita bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di seluruh Indonesia. Kemudian semua ibu-ibu gubernur, ibu-ibu bupati, wali kota, kita jadikan pimpinan daripada kelompok-kelompok yang kita sebut dengan for ikan itu. Jadi forum bagaimana kita mendorong masyarakat agar supaya ibu-ibu yang khususnya mempunyai peran untuk mendorong keluarganya mengkonsumsi ikan,
itu bisa kita sebarluaskan seperti itu. Jadi target sasarannya memang kalau bisa ibu-ibu, dan ibu-ibu itu biasanya tergabung pada kelompok PKK, posyandu, dan kelompok-kelompok yang bisa kita jangkau. Inilah yang mau kita edukasi. Bahkan di masyarakat di Jawa yang agak kurang mengkonsumsi ikan, itu kita masuk pada dalang-dalang wayang kulit, ya. Melalui cara seperti itu jadi ya. kita sudah melakukan sosialisasi pada bapak-bapak dalang itu agar supaya pada selipan-selipan tayangannya itu diedukasi juga bahwa makan ikan itu memang diwajibkan agar supaya kita semua sehat. Baik Pak, pertanyaan terakhir, kalau misalkan dilihat dari semua program ini, karena ini adalah program nasional seperti itu, pasti ada kendalanya, terutama mungkin apakah dari kualitas know-how-nya para nelayan kita atau juga para penjual di pasarnya hingga sampai ke tangan si konsumennya itu sendiri. Apa ini kendala terbesarnya Pak? Jadi kita memang ada dua sisi. Dari segi pemerintah harus mendidik bagaimana pasar-pasar itu higienis, ya. Kemudian dari masyarakat kita juga harus mendorong bahwa belief system yang selama ini ada di pada mereka bahwa itu kurang baik untuk dikonsumsi orang hamil dan sebagainya, itu mudah-mudahan program-program kita 4 tahun mendatang ini bisa menjangkau itu semua. Nah ini sebetulnya program-program dari kementerian kita memiliki pasar ikan higienis yang tersebar di beberapa provinsi Mbak. Nah jadi apalagi nanti pada permulaan 2011 itu satu desa satu pasar ikan, dan mudah-mudahan pasarnya itu ada edukasi bahwa ini higienis, dan sekaligus mendorong agar mereka semua mau mengalihkan perhatiannya tidak hanya pada daging hewani, tapi juga dari produk dan lagi perikanan. Indonesia juga menghasilkan begitu banyak. Apalagi 2/3 wilayah kita itu laut. Iya betul sekali. Bapak sukses terus dengan program Gemar Ikannya. Semoga masyarakat Indonesia dengan mengkonsumsi ikan jauh lebih sehat dan menurunkan tingkat jantung koroner ya katanya tadi ya Pak ya. Terima kasih sekali sudah hadir dalam interview ini. Dan pemirsa, demikianlah di interview kali ini. Tentunya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa bahwa apapun itu, keberanian selalu merupakan kunci kesuksesan bagi kita semua. Dan interview akan kembali esok tentunya dengan episode yang berbeda di jam yang sama hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Terima kasih.